artinya mereka berselingkuh gitu demi untuk menguasai satu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam TTM, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Terus sekalian, pada edisi ini agak sedikit lain, edisi ke-29 ini kami berada di utara Jogja di sebuah kafe ya. Dan selain itu kita juga berbincang tidak dengan satu orang tapi dengan 3 orang. Nah, dalam edisi ini kami akan membincangkan satu buku yang baru-baru ini diterjemahkan dan akan terbit. Judulnya adalah Buddhisme Militan, ya, bangkitnya kekerasan agama di Sri Lanka, Myanmar, dan Thailand. Wah, serius sekali ya ini temanya ya, saudara sekalian. Kami mengundang 3 orang penerjemah ya, menerjemahkan buku ini. Yang pertama ini Mbak Asmarani Pembrandari. Halo Mbak, ya oke. Terus yang kedua adalah Mbak Ida Fitri. Ya. Selamat sore Pak Salim. Selamat sore. Ini sore ya, sore. Nanti di sana tidak sore loh. Oh iya, oke. Oke, dan yang ketiga adalah Ibu Endah Raharjo. Iya, Ibu ya. Ya. Semua ibu ya, semua ibu ini ya. Oke. Jadi buku ini sangat menarik ini ya, tentang Buddhisme militan. Saya bacakan dulu ya di cover belakang ini. Banyak kalangan memandang Buddhisme sebagai agama yang anti kekerasan. Pandangan ini sangat kuat di timur, lebih-lebih di barat, sehingga hampir-hampir menjadi pandangan yang esensial. Namun kekerasan-kekerasan terhadap mereka yang disebut lian dalam 1 dekade terakhir ini di negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha telah menganulir pandangan tersebut. Buddhisme tidak bisa dilihat sebagai suatu konsep spiritual belaka, tetapi juga sebagai sebuah praktik kehidupan sehari-hari dan politik kenegaraan yang tak suci dan bersih. Peter Ler menawarkan diskusi komparatif dan komprehensif tentang kemunculan Buddhisme militan di 3 negara Theravada terkemuka, yaitu Sri Lanka, Myanmar atau Burma, dan Thailand. Mengapa dan bagaimana kekerasan ini muncul? Bagaimana politik identitas menyeret para biksu terlibat dalam politik anti kekerasan? Argumentasi seperti apa yang dibangun untuk membenarkan kekerasan ini? Dan pada saat yang sama, bagaimana dengan suara-suara lain yang teguh dengan anti kekerasan? Nah, menariknya, dalam pandangan penulis, kekerasan yang berkaitan dengan Buddhisme ini bukan muncul baru-baru ini saja. Bukan pula sebuah distorsi modernitas terhadap ajaran agama, sebenarnya seperti yang kerap dituduhkan. Kekerasan defensif ini telah memainkan peran penting semenjak kerajaan Buddhis pertama didirikan. Buku ini membuka wawasan baru tentang hubungan Buddhisme dan politik, dan secara umum hubungan antara agama dan politik kekerasan. Tidak ada satu agama pun imun dari kekerasan. Nah, itu ya kira-kira ringkasan bukunya. Nah, sekarang kita mulai dengan bincang-bincang. Jadi ini pertanyaan pertama, nanti siapa yang menjawab saya tidak tahu. Biasanya kita taunya Islam militan gitu ya, atau sedikit banyak Kristen militan. Nah, sekarang kok ada Buddhisme militan, ini gimana ceritanya ini Mbak? Kira-kira siapa yang ini ya? Kalau aku sendiri sih sebenarnya awalnya ya itu memang seperti banyaknya orang-orang itu selalu menganggap bahwa Buddhisme itu agama yang damai gitu. Cuman memang kemudian pemberitaan di koran itu, terutama terkait Rohingya, maaf kalau aku salah ngomongnya ya, itu bikin kayak agak kaget juga gitu. Ternyata kok sama ini kan selalu dengernya selalu ini ya Islam yang radikal, keras gitu. Tapi ini ternyata ada Buddha seperti itu. Nah, kira-kira aku sih kayak ya lebih ke situ aja gitu. Jadi kira-kira ini kan tapi di Birma ya kaitannya dengan Rohingya. Oh, ternyata mereka juga bisa keras gitu ya. Gitu. Tapi itu di Birma, bagaimana di Thailand dan di Sri Lanka, kan di 3 negara gitu. Nah, apa penjelasannya gimana juga? Mungkin Mbak Endah. Kalau di Thailand kebetulan ada satu periode sekitar 10 tahun itu saya wirawiri ke sana. Bisa sampai 4 kali setahun. Banyak kerja apa sih kok wirawiri ke sana? Belanja. Waduh, belanja keren sekali. Oke. Nah itu
ini saya harus keras ya ngomongnya ya. Oke. Nah, di sana memang yang namanya agama itu persis menurut saya persis dengan di Indonesia. Jadi Buddha di sana itu persis dengan Islam di sini. Contohnya aja yang sederhana, yang orang bisa mengkaitkan itu di mall. Kita kan di mall dan di pusat-pusat keramaian itu selalu ada musola apa masjid. Nah itu di sana juga. Jadi di Burma, di Thailand, di Bangkok terutama dan bisa di semua tempat di pusat-pusat keramaian itu selalu ada pura atau kuil kecil gitu yang ada bahkan yang saya besar yang itu jadi cantik sekali, dihias cantik sekali gitu dan orang sambil nenteng belanjaan gitu LV atau entah apa Gucci atau apapun itu mereka kemudian meletakkan tas-tas belanjaan itu terus kemudian mereka gini duduk di altar namanya ya di altar bukan altar tapi gitu, bukan? di luar itu loh di luar mall itu loh. Nah itu mereka banyak dan orang yang lain lalu lalang tapi orang-orang yang berdoa juga berdoa persis kalau kita di mall di sini masanya sholat asar gitu kan nanti lanjutin belanja lagi persis seperti itu. Jadi sebenarnya kehidupan beragama Buddha itu kalau di negara-negara yang mayoritas Buddhis itu sama dengan kehidupan di Indonesia, orang Muslim di Indonesia. Ya, kebetulan kan di Burma, di Thailand dan Sri Lanka ini mayoritas Buddhis ya. Dan disebut sebagai tadi Buddhis Theravada. Gitu. Nah, itu kan dalam konteks belanjaan. Nah, hubungannya dengan kekerasan apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Jadi jadi kan sebenarnya awalnya itu memang ajaran tuh pada dasarnya adalah agama itu mengajarkan tentang peaceful, tentang damai, terus keterangan batin gitu, keluar dan ke dalam gitu ya. Tapi agama kan tidak berdiri sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Orang itu kan bersinggungan dengan ekonomi, dengan politik, kemudian dengan budaya dan lain sebagainya, dan juga berhubungan dengan orang lain yang bukan seagama begitu. Jadi persinggungan ini yang kadang-kadang membuat friksi. Kemudian agama itu dipakai sebagai alasan misalnya terancam atau apa oleh orang di luar agama yang bersangkutan begitu. Nah, jadi kayak karena dia terkait dengan ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya ini yang kadang-kadang bisa membuat agama itu tidak hanya agama aja gitu, tapi bisa memicu ke benturan kepentingan begitu. Kemudian bisa jauh sampai ke kemudian menjadi konflik, menjadi kekerasan begitu. Nah, di Burma, Thailand dan Bangladesh tadi mayoritas Buddhis. Nah, Sri Lanka. Lalu siapa sebenarnya yang menjadi semacam common enemy-nya mereka di sana? Yang artinya tadi adalah istilah terancam. Kalau di Indonesia kan yang sering menjadi itu kan banyak lah ya, misalnya minoritas tapi juga Kristen karena mayoritasnya Islam ya, tapi juga mungkin agama lokal misalnya gitu, atau mereka yang dianggap sesat gitu. Nah kalau di 3 negara ini siapa yang biasanya itu? Saya jawab dulu ya. Mungkin nanti Rani dan Ida punya pandangan yang berbeda. Kebetulan selain di Thailand, saya juga sering ke Myanmar, ke Burma. Sering jalan terus memang. Dan kalau kita ngomongnya itu bukan Myanmar tapi Myanmar. Jadi agak hilang R-nya. Myanmar. Jadi kayak itu kalau pengen kelihatan agak eksotik gitu. Nah, di sana itu sejak lama sekali yang sering diliankan itu Islam. Orang Islam. Ya, Muslim ya. Itu sering kali diliankan. Jadi maka mudah bagi pemerintah atau pemangku kekuasaan, pemegang kekuasaan untuk kalau bahasa Jawa itu jendelke, ngerti jendelke enggak? Jadi membuli gitu ya, membuli
Islam ini dijadikan simbol dari musuh bersama. Itu jadi sangat mudah karena mereka minoritas, kemudian rata-rata pemeluk Islam itu penampilannya beda. Ya. Nah, bahkan saking bedanya, mereka itu diejek sebagai, kalau bahasa Inggrisnya itu ugly as ogre. Nah, itu jadi jelek kayak ketek gitulah. Elek kayak ketek gitu. Gitu ya. Iya, itu ya? Dan itu yang bicara seperti itu bukan sembarang orang, itu duta, saya lupa namanya, di Hong Kong. Itu sudah tahun sekitar 40-an dulu. Jadi sudah sejak lama, itu 40-an itu kan sudah modern. Sebelum-belumnya itu Islam itu dijendelke di sana, dianggap sebagai salah satu musuh bersama, dan sangat nyaman lah pokoknya untuk dijadikan pingpong sana sini, itu dijadikan alat politik sampai sekarang, sampai detik ini. Itu kan kalau mereka merasa terancam. Ya. Memang potensi Islam, masyarakat Islam di sana Ya. itu potensinya mengancam itu cukup besar nggak, dan dalam bidang apa misal kalau itu ada? Waduh, sebentar, ini kok rodok ilmiah ya. Ya, yang tertera di dalam buku ini. Oh, yang jadi tertera dalam maksudnya buku. yang dijelaskan di buku ini itu sebagai ancaman tuh karena apa? Misalnya karena faktor ekonomi. Misalnya kalau Ya. untuk menjelaskan Indonesia kan orang menganggap karena memang potensi orang-orang Kristen Tionghoa Ya. misalnya memang sangat besar Ya, di bidang ya. ekonomi, misal loh. Ya. Nah, kalau di sana apa Sama, sebenarnya? sebenarnya menurut saya sih sama persis. Terutama di Thailand ya, atau di Bangladesh. Di Bangladesh, di Burma, terutama di Myanmar. Itu terasa sekali bagaimana orang-orang Buddha itu takut akan perkembangan Islam. Padahal sebenarnya mereka ya hanya tersebar di memang hanya kecil sekali, dan sebenarnya sih dari dulu memang sudah ada sebagai minoritas Islam itu, tapi mereka takut sekali melihat ini gejala internasional ya, kalau nggak salah. Sebentar, Kang Salim pasti juga tahu atau teman tahu. Kita coba keluar dari Islam dan Buddhis dulu ya. Kita lihat fenomena yang terjadi di dunia. Jadi kan kita selalu butuh common enemy kan. Nah, ini yang dipilih itu yang nyaman untuk dipilih sebagai common enemy itu Islam, karena mereka dianggap lebih ke terpengaruh oleh bukan provokasi, apa itu istilahnya Noam Chomsky itu apa, Ida? Berita itu ya. Propaganda dari negara barat tentang terorisme. Yang apa namanya? Itu jadi Islamofobia itu. Nah, Islamofobia itu. Jadi ada Islamofobia, ada juga ketakutan karena di internasional kan pengaruh Islam memang sangat cukup besar ya, secara politik maksudnya. Iya. Sehingga mereka pun nah ini kan juga karena mungkin dimanfaatkan pemerintah ya setempat gitu. Jadi misalnya cerita tentang bagaimana Buddhisme hilang di negara seperti di Indonesia, di Malaysia, itu kan menjadi presiden historis bagi mereka untuk berhati-hati gitu ya terhadap, jadi treat ya Islam tuh ancaman. Nah mungkin tapi kan tidak real kan sebenarnya ya, kayak imajinatif di sananya loh ya. Kira-kira gimana itu? Kalau saya tidak merasakan, mungkin karena saya Muslim. Jadi ketika saya di Thailand maupun di Myanmar itu, dan kebetulan saya juga tidak berkerudung ya, jadi orang tidak akan mengidentifikasi diri saya dengan Islam. Iya kan, ketika saya pergi keluar itu saya tidak merasakan itu. Di Yangon itu banyak masjid juga. Wah, kebetulan saya nanti kalau misalnya itu bisa digabung-gabung dengan foto, saya coba ya untuk ada masjid tadi berdampingan baik-baik saja. Baru belakangan ini ketika ada provokasi, ketika Islamofobia yang disebut Rani tadi menyebar, kemudian mulailah itu dipicu di sana sini gitu, orang yang orang Islam kemudian dibully, terutama yang berkerudung, yang kelihatan Islamnya. Kelihatan Islam. Ya. Di bab ini mungkin teman-teman ini di bab
apa itu di bab berapa sih ya? Di bab 6, khusus di buku bab 6 ini juga bahkan dimulai bahwa menjadi Birma itu adalah menjadi Buddhis gitu. Jadi memang dimulai ada dari pandangan yang eksklusif lah ya. Pandangan yang mengeluarkan orang lain yang bukan Buddhis, meliankan orang lain gitu. Nah, oke, by the way, jadi ceritanya pokoknya buku sangat ini yang serius-serius lah. Buku ini mungkin menginterupsi pandangan romantis kita terhadap Buddhisme ya. Itu yang saya kira penting ya. Tebal sekali. Jadi sekitar 500-an halaman dengan indeksnya gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Oke lah, itu kan di 3 negara. Nah, masalahnya kan kita di Indonesia, Buddhisme kan bukan agama yang besar, kecil gitu. Jadi kira-kira relevansinya apa ya kira-kira ini? Buku ini buat pembaca di Indonesia. Mungkin kalau melihat konteks Indonesia iya Pak, kecil ya. Berapa persen sih? 2%. Tapi kalau kita ngelihat dalam Indonesia itu kan dia region Asia Tenggara. Buddhis itu kayaknya cukup gede ya di situ. Saya nggak tahu berapa persennya, tetapi kalau kita melihat apa ya kayak negara-negara di Asia Tenggara yang mayoritas Buddhis, mungkin bisa dikatakan bahwa Buddhis itu kayak agama terbesar kedua di Asia Tenggara. Jadi ini konteks regional sangat penting ya. Iya. Artinya kalau ada dialog antara agama, kalau di nasional kan kita pasti dengan Kristen. Ya. Tapi kalau di regional sebenarnya dengan Buddhis, karena secara jumlah mereka adalah penganut agama nomor 2 terbesar setelah Islam. Saya kira cukup masuk akal, dan ini pentingnya kenapa kita ingin tahu bagaimana juga fenomena Buddhisme di 3 negara itu. Tapi mungkin saya menambahkan ya. Tapi mungkin kita bisa juga melihat dari buku ini tidak hanya melihat itu Buddhis, kemudian ada juga Islam yang ada di dalam buku ini. Tapi bagaimana agama itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal di luar agama gitu, yaitu persaingan ekonomi, wilayah, identitas dan lain sebagainya. Yang itu kemudian bisa dijadikan alat legitimasi untuk menyerang orang lain, melindungi wilayah, kemudian hak ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lepas dari Buddhisme di sini dan juga agama lain yang berkonflik gitu. Tapi yaitu bahwa agama bisa dipakai untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang justru tidak yang kontradiktif dengan ajaran agama itu sendiri gitu. Polanya sama nggak ya polanya bekerja itu? Saya kira mungkin kasus-kasusnya akan bermacam-macam, berbeda-beda. Tetapi kemudian kalau kita bisa melihat di sini ada bagaimana ketakutan mayoritas itu ekonominya terganggu. Itu kan sebenarnya terjadi juga di Indonesia gitu. Itu bagaimana Islam yang mayoritas itu juga bukan takut, tapi merasa was-was juga, insecure juga. Ini kok ekonominya kok lebih keren gitu, lebih baik dari yang Islam sendiri. Jadi seperti itu gitu. Yang mengancam, yang bisa itu, dan agama bisa dijadikan legitimasi untuk bertahan, kemudian bahkan menyerang begitu. Mungkin aku bisa nambahin dikit. Jadi tadi terkait Mbak Endah kan ngomong menjadi Birma itu adalah menjadi Buddhis ya. Nah itu sebenarnya sama dengan Indonesia. Jadi kebetulan aku ada riset juga riset tapi nggak tentang itu, cuman terkait sih gitu. Jadi bahwa sama menjadi Indonesia itu sebenarnya menjadi Islam. Sehingga kenapa pada akhirnya contoh kasus dengan orang Tionghoa, kita orang yang ambil aja yang di Jawa gitu ya, mereka akan lebih merasa bisa menerima ketika orang Tionghoa itu Muslim gitu, daripada beragama lain. Itu mirip-mirip sih kalau saya melihat ya. Ya, ini kalau saya bacakan judul daftar isinya ya, misalnya Bunyi Genderang Perang, Teologi Politik dan Kembalinya Agama. Nah, bab 3 itu
ada juga wacana Buddha mengenai teori dan praktek tanpa kekerasan. Nah, ini yang menarik, biksu dalam masa penderitaan, penolak dunia dan penakluk dunia. Lalu Sri Lanka, ini mungkin statement yang tadi ya, ini negeri kami orang Sinhala. Ya. Jadi satu statement yang mengatakan ya udah orang bukan Sinhala nggak boleh Nggak di bisa, sini, kira-kira betul. gitulah. Kalau bab tentang Birma, kau tidak dapat tidur di sebelah anjing gila. Ya. Jadi kalau anjing gilanya nggak diusir, nggak bisa tenang, Ya. kira-kira gitu ya. Nah, yang bab Thailand judulnya juga menarik. Ya. Saatnya mempersenjatai orang-orang Buddhis Thailand. Gitu. Ya. Ya, jadi saya kira mungkin ini hal yang menarik karena fenomena global gitu ya, bahwa agama nggak, termasuk Buddhis, nggak imun lah ya dari ide tentang kekerasan. Tapi kan yang menarik juga, si penulis ini juga menelusuri jauh ke belakang bahwa ini bukan baru-baru Ya. saja gitu ya. Artinya sejak zaman, kalau disebut di belakang, sejak negara Buddhis ini mengenal negara dan kerajaan, ya Iya. sudah Iya. biasa mereka dengan kekerasan. Ini satu diskusi yang menarik tentang bagaimana teologi ditafsirkan untuk menempatkan pengecualian, Iya. kan gitu ya. Oke, Saya tambahkan tadi, jadi di sini di buku ini versi aslinya, Iya. versi aslinya ya. Nah, ini versi terjemahannya, sama-sama keren kan. Nah, ini di sini juga dijelaskan yang tadi Mas Salim sebut sampai ke belakang itu bagaimana kemudian raja dengan ulama dengan biksu itu tidur bersama gitu. Dalam tanda petik, artinya mereka berselingkuh gitu Yeah. demi untuk menguasai satu wilayah. Ada di situ dijelaskan ini- mulai dari Iya, iya. zaman dulu. Jadi ditelusuri ke belakang juga ya. Iya. Penulisnya menyebut ini pendekatannya sosioteologi. Oh. Kalau tidak salah begitu ya. Nah, ini judulnya memang Buddhisme militan ya, militan Iya, Buddhism. sama. Jadi dengan persis aslinya. ya, diterjemahkannya persis bangkitnya kekerasan agama di Sri Lanka, Myanmar, dan Thailand. Oke, saya kira saudara bisa mendapatkan buku ini nanti ya di pasaran ya, melalui pasar online atau di toko buku lah kalau ada. Nah, saya ingin nanya, ini kok serius sekali nerjemahin buku kayak ibu-ibu nih kok Ayo. ngapain kok nerjemahin. Jadi ini sebenarnya namanya tim apa? Like Indonesia ya. Iya. Ini direkturnya. Ya, Ibu ketua. ya, apa sih like itu Ketua. gitu loh. Ayo. Like Indonesia itu sebenarnya tadinya adalah kelompok senang-senang masih jadi kelompok senang-senang. Jadi kita memang berkumpul bersama karena kita punya satu ketertarikan terkait budaya. Kemudian juga pasti akan ada apa ya, heritage juga. Kemudian kalau udah ngomong budaya heritage pasti ya akan menyangkut mau tidak mau ada sedikit menyangkut bagaimana faktor-faktor lain mempengaruhi itu gitu. Nah, intinya seperti itu. Tapi dan kita memang karena kita memang pembaca ya, kita membaca, Suka baca buku. suka mengkoleksi buku juga. Terus kita juga tertarik juga makanya untuk tahu gitu, karena bagaimanapun isu-isu di sini ini sebenarnya isu yang kita memang minati gitu. Atau kita juga nggak cuman ini aja sih sebenarnya menerjemahkan, ada Ya, beberapa karya yang lebih nggak serius. Misalnya seperti apa itu? Yang kumpulan cerpen itu Ya. Mungkin namain apa, Mbak? Ciuman Judulnya Sang Sempurna. Buronan. Nah, itu nggak serius itu ya? Tapi serius loh sih, dampaknya. prosesnya serius karena melibatkan banyak Penulis. penulis, Penerjemah. penerjemah. Jadi mungkin saya tambahin ya, Ram. Boleh. Jadi waktu itu kita apa namanya, bikin workshop penerjemahan begitu. Ada Pak Landung Simatupang yang jadi mentornya, kemudian kita jadi panitia mengundang beberapa yang berminat untuk menerjemahkan, dan kemudian dipilih apa namanya, cerpen-cerpen yang ditulis oleh perempuan dunia 16. begitu. 16. Kemudian dari workshop itu ada pendampingan juga dari Pak Landung, kemudian diedit dan lain sebagainya, kemudian diterbitkan oleh Gading gitu. Itu salah satu yang prosesnya menurut kita serius karena Ya. melibatkan banyak sekali orang lain. Kemudian yang serius juga ya Mbak ya, Serius. yang Pak Sumarsam. Oh iya. Mungkin Gamelan Mbak itu Enda. ya. Itu serius. Amin Mbak Enda. Tambahin juga tentang gamelan dan wayang. Nah, ini ada jadi ada
antologi karya-karya ilmiah milik Profesor Sumarsam. Nah itu beliau Profesor Gamelan di satu universitas Wesleyan. Ya, Wesleyan. Nah itu beliau ingin menerjemahkan tulisan-tulisan yang aslinya dalam bahasa Inggris itu dalam bahasa Indonesia. Dan yang nggak tahu kenapa kok milih kami. Hebat sih lagi Indonesia itu ya. Tapi Emang. banyak lah ya kegiatannya ya. Jadi Ada lagi masih loh Ya, Latifah. apalagi? Ayo. Oh, Latifah, ya. Kalau ada yang kita yang sama ini apa Frankfurt. Oh iya. ya. Itu tuh- Banyak dari Frankfurt Fair dulu. Itu kayaknya yang pertama ya, Mbak ya. mm. Jadi yang itu tuh kita menjadi penulis lema, menulis ulang dongeng atau cerita rakyat untuk proyek Frankfurt Book Fair tahun 2015. Apa? Dari situ, ya. 7 tahun nih lembaganya. Iya. Kemudian yang Latifah kayaknya perlu juga deh, karena mungkin walaupun agak berbeda tapi kait juga dengan agama karena itu terkait dengan Taliban, seorang perempuan agama, yang hidup ya. di rezim Taliban itu seperti apa? Taliban yang dulu ya. bukan Taliban yang dulu, sekarang. iya. Hmm. Iya. Nah, saya kembali ke buku ini. Oke. Ini berapa lama ya nerjemahnya ya? Coba. Bentar, Ini tebal itu sekali. prosesnya kalau nggak salah tahun 19 ya? 2019 ya. COVID, tahun pandemi ini 2019. bikin sense of time saya hilang. Jadi 19 ya. Kalau kita Akhir 19 menerjemahkan ya, tuh akhir akhir 19. Jadi hampir setahun 2020 ini 2021 hampir 2 akhir. tahun ya. Hampir 2 Akhir tahun. 20. Terus Lama baru banget. dapat Tapi versi Inggrisnya memang 2019 loh ini terbitnya. Iya. Memang Iya. baru. Iya. Ya. Dulu Oke. kan ada salah satu dari apa itu tim kami itu yang mengusulkan kan waktu itu. Wah, Iya. terjemahin ini aja. Kemudian udah gimana terus wah, terus dapat subsidi. Ya. Ada dapat subsidi Dari? juga. From the British Foundation Ya. Oh, kalian ternyata pintar Washington. juga cari dana ya. Ya, enggak juga Ada sih. divisinya. cari dana. Ya. Nah, ini Peter Lernis siapa sebenarnya? Nah, ini terserah Ini. Ida sama Iya. Nah, ini yang kontak langsung soalnya. Beliau ini adalah seorang dosen di St Andrew University of St Andrews Scotland. Majornya itu tentang terorisme lah. Oh gitu. Gitu. Dan ya kebetulan di proses awal ya saya mengontak dia gitu. Iya. Terus ya ternyata dia juga tahu Indonesia. Itu saya agak-agak Dia bisa bahasa Indonesia dia bisa maksudnya? bahasa Indonesia meskipun tidak bagus ya kata dia, tapi dia buat saya orang Eropa yang tahu Indonesia kecuali Belanda itu buat saya tuh ini banget mengharukan. Iya. Katanya Indonesia apanya Bali. Selalu gitu. Iya. Jadi Peter Lernis dari Skotlandia, sekarang ngajar di University of St dia Andrews. sebenarnya ahli di Scotland. terorisme ya Iya. sebenarnya. Nah, ini izin ya dengan dia. Oh iya. Resmi ya? Resmi. Jadi bukan bajakan loh. Oh. saudara-saudara. Sorry ya. Copyright diurus. Copyright ke penerbit asalnya, kemudian kita juga punya copyright versi Indonesia gitu. Oke, menarik Iya. sekali ya. Oke, ini wah. Ini pokoknya legal. Iya, Jadi legal. kalau beli itu mantep. Oke, apa saudara sekalian, ini satu perbincangan yang menarik ya. Meskipun saya berbincang hanya dengan penerjemahnya, tapi kita saya kira dapat wawasan yang cukup besar dan menunjukkan bahwa buku ini sangat penting sekali untuk kalian miliki dan kalian baca ya. Ini diterbitkan Gading dan keluar nanti sekitar awal Januari ya, awal Januari gitu ya. Harganya kira-kira berapa ya tebal segini ini? Semoga murah lah ya. Nggak Semoga tahu. murah dan Semoga bisa murah ya. diterjangkau banyak kalangan. Tapi bagaimanapun ini adalah satu topik yang sangat menarik gitu ya, yang sangat langka di Indonesia gitu. Dan mungkin ini membuat kita merenung tentang hubungan agama dan politik secara umum maupun Buddhisme dan politik secara khusus. Oke, baik, terima kasih sekali. Mau ada tambahan atau apa? Iya, ini tadi nyambung Kang Salim bahwa kenapa Buddhisme dan kenapa kekerasan di dalam Buddhisme. Iya. Saya kira ini bisa menjadi penghalus Ya. perasaan yang selama ini mencekam dunia, khususnya Muslim.
Muslim selalu dituduh sebagai sumber kekerasan. Nah, di sini orang-orang diajak untuk lebih membuka wawasan bahwa ini tuh bukan Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, apapun. Tapi memang agama itu seperti yang dibilang Ida tadi, dia menjadi senjata yang mungkin saat ini paling tajam, paling mudah dipakai juga ya oleh siapapun. Saya kira itu. Jadi ini memperhalus konflik yang selama ini kita rasakan menurut saya. Sebab Buddha umumnya dikenal sebagai agama yang damai, romantis gitu. Ya pokoknya kalau bisa buku ini memunculkan kesadaran bahwa seberapa sebenarnya kita melihat agama itu sedalam apa gitu, dan bisa nggak kita memilah mana yang sebenarnya betul-betul agama dan mana yang sebenarnya politik gitu. Nah ini saya kira gambaran yang menarik, dan wacana kita juga tidak melulu Islam militan misalnya atau Kristen fundamentalis dan lain-lain, tapi kita juga dapat satu wawasan baru tentang militan itu juga bisa muncul dari agama yang selama ini kita lihat sangat romantis ya, Buddhisme gitu. Oke teman-teman sekalian, demikian ini ya perbincangan kita TTM, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minute dengan saya Heru Salim di channel Gading Publishing pada edisi ke-29 ini. Terima kasih kepada Mbak Rani, kepada Mbak Endah, dan kepada Mbak Ida Fitri. Nanti mau bikin buku yang baru lagi kan? Siap ya. Nanti ya kita ngobrol lagi ya nanti ya. Jadi ini yang ke-29 ya, karena penerjemahnya banyak, makanya kita ajak keluar dan ngobrol dengan banyak orang. Demikian, sampai ketemu lagi di edisi yang mendatang. Salam